Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,91%, dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sekitar setengah persenan dalam 24 jam terakhir, dan sekarang ada di angka 21 dolar lebih 826 USD. Sementara untuk Ethereum, dia ada peningkatan yang kurang lebih 2 kali lipatnya daripada Bitcoin, yaitu di 0,83% dengan di angka 1.534 USD. Sementara untuk BNB, dia ada peningkatan sebesar 0,2% di angka 308. Untuk XRP, dia malah terkoreksi sebesar 0,36% di angka 38 sen. Untuk Cardano, dia meningkat sebesar 1,77%, di mana ini cukup signifikan dibandingkan beberapa kripto lain, di angka 36 sen. Untuk Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 0,14% di angka 8 sen. Dan Polygon Matic yang terakhir meningkat tipis sebesar 0,03% di angka 1,24 sen. Ya. Jadi overall kita bisa lihat pada hari ini antara meningkat tipis atau terkoreksi tipis juga. Jadi bisa dibilang cenderung sideways. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sesuai dengan pembahasan kita kemarin, pada tanggal 11 Februari memang tidak ada data yang terlalu penting. Ada beberapa data di US, tapi cenderung hanya bintang 2 saja. Maka dari itu bisa dibilang tidak terjadi volatilitas yang terlalu ekstrim, ya. Nah, ini juga bisa dibilang berkelanjutan terhadap hari ini juga, di mana pada hari ini bahkan lebih parah, nggak ada event sama sekali, ya. Dan untuk besok kita bisa dibilang sama-sama tidak ada event yang terlalu penting juga. Jadi bisa dibilang untuk hari ini dan besok kita akan lebih fokus terhadap charting, ya. Nah, untuk minggu ini ya atau minggu depan lebih tepatnya ya, kita coba akan ngintip sedikit seperti apa ya. Yang mungkin akan kita harus pertimbangkan itu nanti nih ya, core CPI dan CPI in general. Ini akan keluar nanti pada tanggal 14 Februari ya, saat nanti hari Valentine ya. Nah, jadi hari Valentine-nya kita sedikit deg-degan melihat data CPI dari Amerika ya. Lagi-lagi perbedaannya core dengan headline adalah yang satu menghitung energi dan makanan, yang satu enggak ya. Intinya harapan kita tentunya adalah CPI mereka turun lebih rendah daripada forecast. Karena sekali lagi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, yang kita butuhkan adalah the Fed yang cenderung secara inflasi lebih rendah dan pengangguran mulai meningkat. Kalau kemarin pertandanya pengangguran sudah mulai meningkat, dan kalau dari statement dari Jerome Powell di speech yang sebelumnya, dia menyatakan bahwa secara inflasi mulai turun. Jadi kemungkinan besar core CPI dan CPI akan cenderung lebih rendah daripada forecast. Itu harapan kita, ya. Nanti tentunya kita akan bahas setelah nanti lebih dekat, ya. Tapi pada hari ini dan besok kita akan lebih fokus ke technical analysis. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, kita akan bahas dulu mengenai satu analisa kripto, di mana kita akan membahas apakah akan terjadi pengulangan, atau mungkin lebih tepatnya inilah, apakah akan terjadi irama yang terulang di 2019 dengan sekarang. Ya. Nah, ini ngomongin apa? Ini ngomongin golden cross antara MA50 dengan MA200, yang baru saja terjadi pada tanggal 7 lah lebih tepatnya ya, tanggal 7 Februari 2023. Nah, kalau kita lihat di siklus sebelumnya di 2019, apa yang terjadi mirip, sangat mirip dengan price action sekarang. Sama-sama ada peningkatan yang signifikan ya di 2019. Lalu setelah itu kita bisa lihat sama-sama terjadi koreksi setelah terjadi golden cross. Nah, ini sering gue bilang ya, saat terjadi golden cross justru banyaknya bukan lanjut pump tapi koreksi dulu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan lanjut lagi ke atas seperti 2019 atau tidak ya. Nah, ini menurut gua ini kita akan sedikit sideways dulu sampai tanggal 14 ya. Nah, kita lihat apakah tanggal 14 nanti ya seperti yang gue bilang tadi akan datanya sesuai dengan harapan kita atau tidak CPI-nya ya. Kalau CPI-nya sesuai dengan harapan kita lebih rendah daripada forecast, kemungkinan ini bisa mengulang lagi seperti di 2019. Ya, jadi sekali lagi ini yang kita tunggu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan selanjutnya kita akan mulai masuk ke charting. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia ada sedikit peningkatan ya, dan mulai masuk lagi ke dalam Bollinger Band, di mana dua hari kemarin itu bisa dibilang dia dalam keadaan oversold ya.
Nah, jadi untuk sekarang yang kita lihat adalah apakah dia akan retest ke daerah 21.300 atau tidak. Karena tentunya seperti yang kita bisa lihat, Bollinger Band-nya semakin membesar ya. Nah, otomatis semakin dia membesar, dia akan cenderung mendekati juga ke daerah 21.300-an. Ya, jadi kalau gua sih PR untuk Bitcoin simple ya. PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 21.300. Itu PR secara daily-nya ya. Tetapi apabila amit-amit ternyata 21.000 tembus ya, PR selanjutnya adalah apa? PR selanjutnya kita geser ke indeks dolar biar lebih gampang ya. Kita ke sini dan kita masuk ke bagian bukan Bollinger Band tapi Bull Support Band ya. Kita ganti dulu RSI, kita masukin Bull Support Band. Nah, PR-nya kalau sampai daily-nya gagal ditahan, nah PR-nya adalah weekly jangan sampai tembus paling dalamnya itu 19.073 ya. Kalau sampai weekly close di bawah dari sini ya, di bawah dari 19.000 berapa namanya 19.073 ya. Sorry, 19 ya benar 19.073 seperti ini di bawah ke bawah. Nah, probability-nya bisa dibilang lebih dari 90% itu akan lanjut membuat lower low ya. And that's bad. Jadi worst case-nya menurut gua kalau kita mau lanjut bull run ya adalah kalau sampai weekly-nya itu bisa bertahan di sini ya. Bisa bertahan di antara 19.073 sampai 24.900 sorry bukan 20.483 ya. Jadi bull support band ini bisa dipertahankan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, quite simple ya. Tinggal itu saja PR-nya secara weekly dan daily-nya. Dan selain itu kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat, sebentar kita masukin dulu RSI ya. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar ya otomatis masih belum ada perubahan karena ini itu weekend ya. Jadi nanti kita lihat Senin. PR-nya kalau bisa Senin dia buka di bawah dari MA50 dan mulai daily close di bawah lagi dari 103,13. Karena kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir 103,13 ini mulai menjadi satu support bagi DXY. Nah itu nggak bagus jujurnya ya. Karena koin yang bisa mulai menjadi support, dia membuat higher high dan higher low ya. Nah ini tentunya akan membuat Bitcoin dan cryptocurrency in general, bisa dibilang bukan cuma crypto tapi risk on asset in general akan lanjut mulai koreksi. Ya, jadi sekali lagi harapan kita adalah dia mulai tembus lagi ke sini dan kalau bisa mulai membuat lower low ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Dan selanjutnya kita akan mulai geser ke indeks, bukan indeks tapi ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa TCI dan DCWT in general bukanlah financial advice, tapi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber juga untuk lebih mengerti charting ya. Jadi daripada ikutan grup-grup sinyal, ya disuruh berbayar, kalau tiba-tiba nggak akurat, lo protes, ujung-ujungnya di kick. Nah, jangan seperti itu. Kita belajar sendiri dan belajar bertanggung jawab atas trading kita sendiri juga ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, tapi mulai dari hari ini gue akan coba mulai balik ya. Pertama kita akan ngomongin dulu posisi spot, baru posisi futures ya. Nah, untuk pertama kita bisa lihat posisi spot yang kita bisa pertimbangkan atau buy limit pertama kita adalah di 21.300. Lalu untuk buy limit kedua kita yaitu adalah di 20.774. Dan buy limit ketiga kita for now itu ada di MA50 yang sekarang ada di 20.344. Jadi sekali lagi untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi kita akumulasi dan kita average harga kita untuk kita bisa nanti TP di waktu-waktu yang lebih
bisa dibilang lebih advantageous lah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan ya posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 21.300 ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 alias konfirmasi di support ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP-nya itu di 22.629 atau nanti kalau dia sampai MA20 sudah tembus, konservatifnya bisa di MA20. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan for now apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 22.629 ya. Nah, tentunya target TP-nya tinggal kita balik saja. Kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest ke 21.300 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan posisi spot di Bitcoin. Oke, dan kita bisa lihat di sini Ethereum berhasil reclaim daerah 1519. Ya, kalau dibulatkan 1520 lah biar gampang ya. Nah, maka dari itu buy limit pertama kita jadi kembali geser, yaitu yang pertama di 1520, yaitu buy limit spot pertama kita. Buy limit spot kedua kita yaitu adalah di MA50 yang sekarang ada di 1464. Jangan lupa ini moving average, maka dari hari ke hari bisa berubah ya. Jadi harus terus diupdate. Lalu untuk buy limit ketiga kita lu bisa pilih antara di 1434 atau di MA200 yang sekarang harganya berdekatan sekali ya. Jadi itu untuk buy limit di Ethereum ya. Nah, untuk secara posisi longnya ya atau posisi futuresnya, yang pertama kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1520. Kalau terjadi konfirmasi di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1567. Sementara untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1567 ya. Nah, di sini kita bisa lihat target TP-nya tinggal kita balik saja. Bisa kita pertimbangkan apabila dia kena di 1520 ya. Jadi price range bisa dibilang antara 1567 sampai 1519. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures dan juga posisi spot di Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom atau Cosmos. Nah, untuk buy limit secara posisi spotnya masih sama seperti kemarin dan tentunya belum kena ya. Buy limit pertama kita yaitu di $13, itu masih belum kena. Lalu buy limit kedua kita yaitu adalah di MA50 yang sekarang ada di $12 lebih 18 sen. Dan buy limit ketiga kita yaitu di $11 lebih 87 sen, yaitu adalah MA200 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Dan untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sayangnya posisi shortnya nggak kena ya. Sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin ya, untuk posisi short adalah kita tunggu di tes kedua di MA20 ya. Kemarin sayangnya nggak kena, maka pada hari ini mungkin kayak bisa tetap pertimbangkan untuk pasang posisi limit short kita di situ. Apabila pada hari ini terjadi retest, maka ini dihitungnya konfirmasi dan kita lanjut ke posisi short kita dengan target TP di $13 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP antara di MA20, itu adalah target TP yang konservatif, atau yang agresifnya bisa pertimbangkan di $14 lebih 43 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Atom dan juga posisi spot tentunya ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin ya dia berhasil reclaim lagi 36 sen. Dan sekarang kita bisa lihat dia kemungkinan besar akan mulai retest lagi 36 sen sebagai support ya. Maka dari itu secara spotnya juga ada sedikit perubahan ya. Buy limit pertama jadi di 36 sen. Lalu kita bisa lihat untuk buy limit keduanya langsung loncat ke daerah 33 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu for now ya. Untuk Cardano kita bisa pertimbangkan di dua tempat ini untuk akumulasi secara posisi spot ya. Lagi-lagi spot adalah kalau menurut gue pribadi adalah untuk jangka panjang sampai menengah ya. Jadi jangan berharap sehari dua hari TP ya. Nah, untuk yang lebih short term, posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 36 sen. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 37 sen. Yaitu adalah untuk posisi long.
Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan dengan logika terbaliknya ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 36 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cardano dan juga posisi spotnya. Bisa dibilang quite simple. Untuk sekarang Cardano sayangnya sudah membuat lower low dari tanggal 9 Februari ya. Nah, bahkan dia menembus dua struktur di sini ya, tembus struktur di tanggal 23 Januari ya. 24 Januari sampai 25. Lalu juga tembus struktur di tanggal 30 dan tanggal 31 ya. Jadi otomatis biasnya lebih cenderung bearish begitu. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Litecoin. Nah, untuk Litecoin kita bisa lihat secara posisi spotnya buy limit pertama kita tentunya masih jauh, yaitu di MA50 yang sekarang itu ada di harga $85 lebih 15 sen ya. Jadi itu buy limit pertama kita. Untuk buy limit kedua kita bisa pertimbangkan di $80 lebih 27 sen dan buy limit ketiga kita di $74 lebih 11 sen ya. Nah, kalau untuk posisi futuresnya kita bisa lihat harusnya sudah terbuka posisi short karena retest 1 pada tanggal 10 Februari dan retest kedua terjadi pada tanggal 11 Februari kemarin ya. Nah, untuk sekarang posisinya kemungkinan besar profit tapi tipis ya. Nah, target TP-nya di mana? Kalau lu mau super duper konservatif, lu bisa pertimbangkan target TP-nya di sini, yaitu di $92 lebih 4 sen ya. Karena ini adalah struktur support yang terbentuk baru banget tanggal 9 dan 10 Februari kemarin ya. Tapi kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan di daerah MA50 yang sekarang sedang mendekat, yaitu di $85 lebih 15 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi shortnya. Untuk posisi longnya tentunya ada dua skenario ya. Posisi skenario yang bullish itu apabila Litecoin berhasil reclaim. Kalau dia reclaim MA20, retest 1, retest 2 ini sebagai support, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya boleh mungkin di struktur $100 lebih 36 sen atau kalau mau sedikit lebih tinggi di sini bisa $100 lebih 78 sen, tapi arguably almost the same lah ya. Itu untuk yang bullish. Kalau yang bearish kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 ya. Target TP-nya tentunya adalah MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Litecoin dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue gak akan bosan untuk mengingatkan. Yang pertama yang paling penting adalah jangan pakai uang panas ya di aset kelas apapun, apalagi di kripto yang volatile ya. Nah, selain dari itu kalau kalian sudah pakai uang dingin, yang kedua adalah jangan sampai lupa kalian jangan over leverage. Jangan sampai udah capek-capek akumulasi secara posisi spot, ya udah bagus posisinya, ujung-ujungnya berantakan karena kita terlalu over leverage saat kita trading futures. Ya, karena lagi-lagi menurut gua ya, rata-rata orang manusia normal lah gitu ya, yang akan bisa mendapatkan gain yang signifikan itu biasanya dari spot jangka panjang. Karena kenapa? Menurut gua pribadi yang ujung-ujungnya akan create wealth itu adalah time in the market, bukan timing the market. Ya, jadi semakin lama kita dalam markets itu, semakin kita profit. Jadi kita nggak bisa berspekulasi terlalu tinggi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.